Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Vina. Baik teman-teman semua, kita masih di pembelajaran fisika untuk kelas 11. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai fluida dinamis. Tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan peserta didik mampu menganalisis fluida dinamis serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar sehingga menjadi cerdas, bertakwa, dan berakhlak. Oke teman-teman, simak pembahasannya berikut ini. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja ke pembahasan materinya yaitu materi fluida dinamis. Fluida dinamis, kita harus tahu dulu nih pengertian dari fluida dinamis. Ini dia, fluida dinamis merupakan fluida bergerak yang dianggap ideal. Terdapat beberapa ciri-ciri dari fluida dinamis, yaitu yang pertama tidak kompresibel. Maksudnya itu, jika fluida ini tidak diberikan tekanan, maka volumenya itu tidak akan berubah. Kemudian yang kedua, tidak mengalami gesekan. Jadi pada saat fluida itu mengalir, gesekan fluida dengan dinding itu akan diabaikan ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, alirannya itu stasioner. Jadi maksudnya aliran fluida ini memiliki arah tertentu dan dia itu tidak mengalami turbulensi atau tidak mengalami pusaran-pusaran. Dan yang keempat adalah alirannya tunak atau steady. Jadi maksudnya fluida itu mengalami kecepatan konstan terhadap waktu. Oke, yang pertama kita bahas mengenai debit aliran. Debit aliran itu merupakan suatu besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang dalam waktu tertentu. Jadi dirumuskan dengan Q itu debit ya, Q sama dengan V per T, atau bisa juga Q sama dengan A dikali V. Nah, ini untuk rumus segitiganya ya, jadi untuk memudahkan kalian. Kemudian di sini pengertiannya di mana Q adalah debitnya, satuannya meter kubik per sekon, kemudian V-nya itu V besar, kalau V besar itu volume ya, kemudian T waktu, A luas penampang, dan V kecil itu adalah kecepatan. Kalian harus bisa membedakan kalau V besar itu adalah volume, kalau V kecil itu adalah kecepatan. Oke, sekarang kita lanjut ke kontinuitas. Pada fluida ideal, debit fluida di setiap titik itu adalah konstan. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada penampang 1 dan penampang 2, tetapi luasnya berbeda ya teman-teman. Bisa dilihat penampang 1 itu lebih besar nih ketimbang sama penampang 2-nya. Tetapi debit pada penampang 1 dan 2 itu sama atau konstan ya, sama. Jadi persamaannya dituliskan debit 1 sama dengan debit 2. Maksudnya debit pada penampang 1 sama dengan debit pada penampang 2 gitu ya. Kita ketahui bahasanya debit tadi dirumuskan dengan A dikali V. Jadi kalau Q1 itu bisa kita ubah jadi A1 dikali V1 sama dengan Q2-nya A2 dikali V2. Akan tetapi kalau misalnya A di sini kan adalah ini ya, luas penampangnya ya. Kalau misalnya yang diketahui bukan luas penampang, akan tetapi yang diketahui adalah jari-jarinya, maka kita gunakan rumus ini teman-teman. R1 kuadrat dikali V1 sama dengan R2 kuadrat dikali V2. Kalau yang diketahui adalah diameternya, berarti kita gunakan rumus ini. D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2. Begitu ya teman-teman. Ini dia pengertiannya. D itu adalah diameter penampangnya, kemudian R adalah jari-jarinya, A adalah luas penampangnya, dan V adalah kecepatannya. Oke, Agil mengisi ember yang memiliki kapasitas 20 liter dengan air dari sebuah keran. Jika luas penampang keran diameternya adalah 2 cm kuadrat dan kecepatan aliran air di keran adalah 10 meter per sekon, maka tentukan yang pertama debit airnya, kemudian yang kedua waktu yang diperlukan untuk mengisi ember. Nah, kita jawab, diketahui yang pertama adalah volumenya atau V besar ya. Volume sama dengan 20 liter. 20 liter kita ubah jadi meter kubik ya. Jadi 20 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Kemudian yang kedua adalah luasnya. Luas penampang kerannya itu 2 cm kuadrat. Jadi kita ubah jadi meter ya. Sama aja 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat.
Kemudian yang ketiga diketahui kecepatan aliran air atau V kecil itu 10 meter per sekon. Sedangkan yang ditanya adalah yang pertama debit airnya, kemudian yang kedua adalah waktu yang diperlukan untuk mengisi embernya. Kita cari yang debit airnya dulu atau nilai Q-nya. Ingat ya rumusnya, karena di sini yang diketahui luasnya sama V kecil atau kecepatannya, jadi kita gunakan rumus yang ini. Maka kita masukkan nilainya, A-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4, sedangkan V-nya atau kecepatannya adalah 10. Jadi nilainya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Ya, mudah sekali. Kemudian yang kedua yang dicari adalah waktu pengisian embernya. Ingat ya rumusnya, rumus debit tadi, Q sama dengan V besar atau volume per waktu. Kalau kita cari waktunya, maka waktu sama dengan volume per debitnya. Kita masukkan nilainya, di mana volumenya itu adalah 20 kali 10 pangkat min 3, kemudian debitnya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 sama-sama kita coret aja ya, jadi tinggal 20 dibagi 2, hasilnya adalah 10. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi ember itu adalah 10 sekon. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua. Contoh soalnya, sebuah pipa air masing-masing ujungnya memiliki jari-jari 1 cm. Nah, ini jari-jari ya yang diketahui 1 cm dan ujung sebelahnya itu 1,5 cm. Jika kecepatan air pada penampang kecilnya itu adalah 9 meter per sekon, berapakah kecepatan air pada penampang yang besar? Oke, sekarang kita jawab. Diketahui R1 atau jari-jari di penampang kecilnya itu 1 cm. Kemudian jari-jari keduanya atau di penampang yang besar itu adalah 1,5 cm. Nah, yang diketahui lagi di sini kecepatan pada penampang kecil atau V1 itu 9 meter per sekon. Yang ditanya adalah berapakah kecepatan air pada penampang yang besar, atau yang ditanyakan adalah V2-nya ya, oke? Kita selesaikan, kita gunakan rumus persamaan kontinuitas tadi ya. Di mana di situ yang diketahui adalah jari-jarinya. Jadi kita gunakan R1 kuadrat sama dengan V dikali V1 sama dengan R2 kuadrat dikali V2. Oke, kita masukkan nilainya, di mana R1 adalah 1 cm, kemudian V1 adalah 9 meter per sekon, dan R2 adalah 1,5 kuadrat ya. Kemudian V2-nya itu adalah yang dicari. Nah, itu cm sama cm tinggal dicoret aja ya, jadi cm-nya itu habis. Oke, ini dia 1 dikali 9, hasilnya 9 ya. Jadi tetap yang sebelah kiri itu 9 meter per sekon sama dengan 1,5 kuadrat dikali 1,5 kuadrat, hasilnya 2,25 V2. Maka nilai V2 adalah 9 dibagi 2,25. Hasilnya adalah 4 meter per sekon. Begitu ya teman-teman. Oke. Sekarang kita lanjut ke persamaan Bernoulli. Ini dia. Jadi hukum Bernoulli itu merupakan hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi. Ingat ya, hukum kekekalan energi itu ada energi kinetik, ada energi potensial. Kalau energi kinetik itu setengah mv kuadrat gitu kan. Kalau energi potensial m dikali g dikali h. Ingatlah ya. Ini dia hukum Bernoulli, berbunyi jumlah dari tekanan energi kinetik per volume memiliki nilai yang sama pada tiap titik di sepanjang suatu garis arus. Maka rumus hukum Bernoulli itu sebagai berikut. P1 ditambah, ini sama aja energi kinetik ya. Kalau energi kinetik kan setengah M dikali V kuadrat. Berhubung ini pada fluida, jadi masanya itu adalah massa jenis. Jadi masanya kita ubah jadi rho atau masanya massa jenis. Ditambah rho dikali G dikali H, ini adalah rumus energi potensial ya. Yang tadinya M dikali G dikali H, karena di sini masanya adalah massa jenis. Jadi kita ubah M-nya jadi rho. Sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H2. Oke? Nah, bisa diperhatikan di gambar ya teman-teman.
di mana P itu adalah tekanan, kemudian H adalah ketinggian, Rho itu adalah massa jenis, kemudian V kecil adalah kecepatan, dan G adalah percepatan gravitasi. Oke, sekarang kita lanjut ke keistimewaan hukum Bernoulli. Nah, ini ya teman-teman, tadi hukum Bernoulli tadi. Nah, ketika fluidanya itu tidak bergerak atau V-nya sama dengan 0, kecepatannya itu sama dengan 0, maka dirumuskan demikian teman-teman. P1 ditambah Rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah Rho kali G kali H2. Karena kalau kita masukkan nilai V-nya sama dengan 0, itu sama aja setengah Rho dikali V1 kuadrat itu nilainya 0. Begitu ya teman-teman. Kemudian pada fluida di mana pipanya itu horizontal atau nilai H-nya itu 0, nggak ada ketinggian, maka dirumuskan dengan P1 ditambah setengah Rho dikali V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah Rho kali V kuadrat V2 kuadrat, gitu ya teman-teman. Ini dia, P adalah tekanan, H adalah ketinggian, Rho adalah massa jenisnya, kemudian V kecil adalah kecepatan, G adalah percepatan gravitasi. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas mengenai contoh soalnya. Di sini, pipa untuk menyalurkan air menempel pada sebuah dinding rumah seperti pada gambar. Jadi bisa dicek di gambar ya teman-teman. Nah, perbandingan luas penampang pipa besar dan pipa kecil. Jadi pipa besar itu A1 di situ ya. A1 dan A2 itu perbandingannya adalah 4:1. Posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah dan pipa kecil 1 meter di atas tanah. Kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 10 meter per sekon. Jadi V pada pipa yang besar itu adalah 10 meter per sekon atau V1 ya. Dengan tekanan 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kita akan menentukan kecepatan air pada pipa kecil dan tekanan pada pipa kecil. Jika diketahui Rho airnya itu adalah 1000 kg per meter kubik. Oke, kita jawab di sini diketahui A1-nya adalah 4, jadi luas penampang A1-nya itu adalah 4, A2-nya adalah 1, kemudian H1-nya atau ketinggian pipa pertama itu adalah 5 meter dan pipa kedua tingginya 1 meter, V1 10 meter per sekon, P1 atau tekanan 1 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal atau sama dengan 910.000 Pascal. Yang ditanya yang pertama adalah V2 dan yang ditanya kedua adalah tekanan pada pipa kecil. Oke? Nah, sekarang kita bahas yang pertama yaitu mengenai kecepatan air pada pipa kecil. Ingat kita menggunakan hukum kontinuitas di mana A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nilai A1 adalah 4, V1-nya ada 10, A2-nya adalah 1 dan V2 adalah yang ditanyakan. Maka 4 kali 10 adalah 40, 1 dikali V2 adalah V2. Jadi kecepatan pada pipa kedua adalah 40 di situ. Oke teman-teman, jadi di situ V-nya itu 40 meter per sekon gitu ya. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah tekanan pada pipa kecil. Jadi di sini kita akan menggunakan hukum Bernoulli yang panjang sekali itu ya teman-teman. Oke, ini dia rumusnya. Yang ditanyakan adalah P2. Jadi kita masukkan aja nilainya ya. 910 ditambah setengah kali 1000 kali 10 kuadrat ditambah 1000 kali 10 kali 5 sama dengan P2. P2 adalah yang ditanyakan. Ditambah setengah kali 1000 kali 40 kuadrat ditambah 1000 dikali 10 kali 1. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. Jadi 910.000 ditambah itu setengah kali 1000 kali 10 kuadrat itu hasilnya 50.000 ditambah 1000 dikali 10 kali 5 itu hasilnya juga 50.000. Kemudian sama dengan P2 yang ditanyakan, kemudian setengah kali 1000 kali 40 kuadrat hasilnya 800.000 dan 1000 dikali 10 dikali 1 itu nilainya adalah 10.000. Begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini tinggal kita lakukan penjumlahannya aja teman-teman. Jadi 910 tambah 50 tambah 50 hasilnya 1.010.000 sama dengan P2 ditambah 800.000 tambah 10.000 berarti 810.000. Maka dari itu untuk nilai P2-nya, nilai dari P2-nya itu berarti nanti yang 810 itu kita pindahkan ruasnya ya teman-teman. Kalau dia plus pindah ruas jadinya dia minus. Nah, jadi begini. 1.010.000 dikurang 810.000 sama dengan P2.
atau tekanan di pipa yang kedua tuh. Jadi tinggal kita kurangkan aja, maka nilainya adalah 200.000 Pascal. Nah, itu dia teman-teman. Jadi untuk tekanan pada pipa yang kedua itu adalah 200.000 Pascal. Begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai penerapan dari hukum Bernoulli. Jadi ada beberapa penerapan dari hukum Bernoulli. Yang pertama itu penyemprot parfum. Nah, jadi cairan parfum dapat keluar karena yang pertama diameter pipanya kecil, kemudian pipa yang berhubungan dengan udara luar kelajuannya tinggi dan tekanannya itu rendah. Kemudian yang ketiga, pipa yang berhubungan dengan cairan parfum kelajuannya rendah dan tekanannya tinggi. Nah, yang kedua yaitu lubang terowongan, di mana lubang terowongan itu pasti dibuat dua tempat yang berbeda ketinggiannya sehingga udara dapat masuk ke dalam terowongan akibat perbedaan tekanan. Yang ketiga adalah cerobong asap, di mana asap dapat keluar karena tekanan udara di dalam rumah yang besar berhubungan dengan tekanan udara luar yang rendah. Nah, ini yang paling gak asing nih, hukum Bernoulli itu diterapkan untuk pesawat terbang. Jadi terdapat 4 buah gaya yang bekerja pada pesawat, yaitu gaya berat ke bawah, kemudian gaya angkat ke atas, gaya mesin ke depan, dan gaya gesek udara yang ke belakang. Oke teman-teman, jadi di sini ada beberapa syarat agar pesawat dapat terbang gitu ya. Jadi bisa dilihat, kemudian syarat juga bagi pesawat terbang yang saat mengudara gitu. Jadi tinggi landasnya itu bisa diatur, terbang konstan itu gimana, kemudian mendarat atau turun itu gayanya gimana. Nah, ini dia teman-teman. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like, comment, and share video ini juga. Oke.